Kilas Pekerja telah tiba. Septia Dwi Pertiwi, seorang buruh perempuan, berhasil menang dalam kasus hukum melawan mantan bosnya John LBF. Ia dituduh mencemarkan nama baik melalui pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Namun, pada Rabu 22 Januari 2025, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Septia tidak bersalah. Oleh karena terdakwa dapat membuktikan bahwa postingan dan atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi Twitter tersebut perkara akuo, gambar nomor 1 sampai dengan nomor 5 adalah sebuah kenyataan atau fakta, sehingga majelis hakim berpendapat terdakwa telah mampu membuktikan kebenaran postingan dan atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi Twitter tersebut. Terdakwa menyatakan tidak ada maksud dan tujuan untuk mencemarkan nama baik atau merugikan orang lain melalui reply tersebut. Terdakwa mengakui tidak ada tujuan khusus dari reply tersebut, tetapi ada keinginan agar tidak ada karyawan lain merasakan hal yang sama. Hakim mengungkap fakta penting dalam kasus ini. Septia menerima upah di bawah UMP, ijazah dan buku nikahnya ditahan. Ia juga dipaksa bekerja hingga larut malam, termasuk pada tanggal merah dan akhir pekan. PHK dilakukan semena-mena. Lebih parahnya, gajinya dipotong hanya karena tidak menyukai postingan bos di media sosial atau lambat merespons, bahkan di luar jam kerja. Usai sidang, Septia menyampaikan rasa terima kasih kepada massa aksi yang terus bersolidaritas dan mendukung perjuangannya. Ia menegaskan kriminalisasi dan upaya membungkam buruh oleh perusahaan hanya karena menyuarakan hak adalah langkah sia-sia. Terima kasih teman-teman untuk kemenangan ini terjadi karena support kalian, solidaritas kalian, teman-teman NGO, teman-teman buruh, teman-teman online semuanya, terima kasih. Nggak sia-sia 2 tahun dari Januari 2023 sampai hingga saat ini saya berjuang dan hasilnya sangat memuaskan karena memang seharusnya ini yang terjadi, kebebasan yang terjadi terhadap para buruh yang dikriminalisasi, agar pengusaha tahu untuk mengkriminalisasi buruh itu adalah hal yang sia-sia. Kuasa hukum Septia, Gina Sabrina, menyambut baik putusan ini. Ia menyebutnya sebagai contoh penting bagi majelis hakim di seluruh Indonesia. Menurutnya, langkah ini bisa membuka jalan bagi korban kriminalisasi Undang-Undang ITE untuk mendapatkan keadilan. Tentu putusan ini kami nilai sebagai tim hukum juga menjadi landmark decision atau putusan yang penting, sehingga pembelajaran berharga bagi siapapun yang ingin mengkriminalisasi, termasuk John LBF sendiri yang saat ini masih mensomasi orang-orang di media sosial yang memberikan solidaritas kepada Septia untuk segera berhenti dari tindakannya untuk sembarangan menggunakan perangkat hukum dan juga kekuasaan kewenangan yang dimilikinya untuk mengkriminalisasi seseorang. Putusan ini menjadi putusan yang berharga untuk bisa ditiru oleh berbagai majelis hakim di seluruh Indonesia untuk membebaskan segala orang yang dikriminalisasi melalui Undang-Undang ITE dan membuktikan bahwa Undang-Undang ITE memang undang-undang keranjang sampah yang bermasalah. Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran, bahwa itu dilindungi oleh undang-undang. Tim kuasa hukum John LBF menyatakan masih akan mempertimbangkan hasil sidang ini. Keputusan lebih lanjut baru akan diambil minggu depan. Sementara itu, John LBF sempat menanggapi vonis ini lewat unggahan di media sosial. Namun, unggahan tersebut tidak bertahan lama. Ia segera menghapusnya. Sementara itu, suasana menjelang sidang diwarnai oleh ketegangan antara aparat dan massa aksi. Aparat melarang pendukung membawa poster atau atribut dukungan ke dalam area pengadilan. Dukungan mengalir dari berbagai kalangan, korban kriminalisasi Undang-Undang ITE, pegiat lingkungan hingga aktivis gerakan buruh turut bersolidaritas. Mereka menyuarakan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Ajakan untuk terus memperjuangkan hak pekerja pun semakin lantang. Jangan takut berdiri untuk kebenaran, seru salah satu peserta aksi. Saya mengucapkan selamat kepada Septia, semangat kepada semua pihak, semua NGO, semua serikat buruh, semua orang yang mendukung Septia. Bukan cuma kemenangan Septia, tapi juga kemenangan dari semua buruh. Bukan cuma kemenangan semua buruh, tapi kemenangan semua orang yang memperjuangkan hak asasi manusia. Saya jauh di Jepara,
di Karimun Jawa, kami di sana mendukung perjuangan di Jakarta, perjuangan Septia ini, karena sebelumnya ya mereka yang di teman-teman di Jakarta ini itu sudah mendukung kami juga dan mendukung perjuangan saya. Tidak boleh ada lagi Septia yang lain, tidak boleh ada lagi kasus-kasus yang sama, di mana buruh ketika dia protes, ketika dia kritis terhadap kondisi kerjanya yang buruk gitu ya, terhadap manajemen yang sewenang-wenang, itu kemudian dengan mudah atau bisa dikriminalisasikan oleh pengusahanya. Dan polisi kemudian tanpa pengetahuan yang cukup tentang soal ketenaga kerjaan itu kemudian menerima begitu saja, memproses begitu saja pelaporan terhadap yang dilakukan oleh perusahaan sehingga sampai ke pengadilan. Sebenarnya ini tidak akan pernah sampai ke pengadilan kalau saja polisi itu lebih punya pemahaman yang baik tentang penanganan sistem ketenaga kerjaan. Kita pasti bersama-sama, kita saling berkoordinasi, konsolidasi untuk memperjuangkan hak-hak kita sebagai pekerja, terutama yang sudah ada perlindungannya ya. Perlindungan hukumnya kan ada sebenarnya, tapi pengusaha yang masih lalai. Tetap semangat, terus berkonsolidasi, berkolaborasi untuk kemenangan kita sebagai buruh. Hidup buruh! Hidup!